Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi penyajian data. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan telah membahas terkait dengan konsep dasar dari statistika, terkait dengan istilah-istilah dalam statistika, seperti apa itu statistik, apa itu parameter, apa itu data, apa itu datum, variabel, maupun yang lainnya. Nah, tindak lanjut dari itu semua, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan penyajian data. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun, mengatur, dan menyajikan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan, baik itu data pada populasi maupun data pada sampel. Tujuannya agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Jadi, pada intinya, setelah kita memperoleh data hasil dari observasi maupun penelitian, untuk lebih mudah memahaminya, maka data tersebut harus kita sajikan dalam bentuk-bentuk tertentu, entah itu nanti dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Selanjutnya, terkait dengan tujuan dari penyajian data. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil observasi ataupun hasil dari penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian, tentunya kita meneliti tidak hanya satu peristiwa saja. Pastinya kan ada beberapa peristiwa atau ada serangkaian peristiwa yang akan kita teliti. Nah, dari situ nanti pastinya kan kita akan mendapatkan data mentah yang belum teratur atau mungkin bisa dikatakan masih agak sulit dipahami. Nah, untuk memudahkan dalam memahami dan dalam memilah-milah atau mengkategorikan peristiwa-peristiwa tersebut, maka kita menggunakan penyajian data ini. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, yang kedua, memudahkan dalam memahami data. Nah, ini jelas ya. Jadi setelah kita memperoleh data mentah, kemudian kita sajikan data tersebut, misalnya baik itu dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, dari situ kan kita bisa memahami dengan mudah. Artinya, ketika kita mendapatkan data, itu kan data belum terurut. Pastinya ya, belum terurut, maksudnya belum diurutkan dari data yang terbesar sampai data yang terkecil, belum dikelompokkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami itu semua, pastinya kita harus mengurutkan dulu data tersebut, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, ataupun sebaliknya, kemudian mengkategorikan data-data yang telah kita peroleh dari setiap peristiwa tersebut, sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memudahkan dalam melakukan analisis data. Nah, setelah kita merasa lebih mudah dalam memahami data, tentunya kita akan lebih mudah juga dalam membuat analisis. Jadi, setelah kita memperoleh data, kemudian kita sajikan, dan dari situ bisa memudahkan kita dalam memahami, tentunya kita akan lebih mudah juga dalam menentukan uji analisis apa yang akan kita gunakan atau yang akan kita terapkan pada data yang telah kita peroleh tersebut. Kemudian yang terakhir, membuat proses pengambilan keputusan atau kesimpulan menjadi lebih tepat, dan akurat. Nah, ketika data telah kita pahami dengan baik, kemudian telah kita analisis menggunakan uji analisis yang tepat, tentunya dari situ kan kita juga akan sangat memudahkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah kita lakukan. Dan tentunya juga membutuhkan waktu yang lebih singkat karena kita telah memahami sehingga lebih cepat dalam analisis dan dalam menentukan keputusannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, jenis-jenis penyajian data. Terdapat dua jenis penyajian data secara garis besar, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, pada pembahasan ini terkait dengan tabel, kita akan membahas tiga jenis tabel, yaitu yang pertama tabel garis kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi.
Sedangkan untuk jenis-jenis grafik, kita akan membahas histogram dan poligon, kemudian diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah OGIF. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan terfokus pada pembahasan terkait dengan jenis-jenis tabel saja. Sedangkan untuk jenis-jenis grafik, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pengertian tabel. Tabel adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata. Selanjutnya ada juga yang menyampaikan terkait dengan pengertian tabel adalah penyajian data berupa angka-angka yang dibuat dalam bentuk baris dan kolom yang telah diklasifikasikan secara sistematis menurut kesatuan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita bisa menarik kesimpulan secara umum bahwasanya tabel itu adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom menurut kriteria tertentu. Jadi maksudnya eh, tabel itu kan pastinya terdiri dari kumpulan-kumpulan data yang telah kita peroleh dari penelitian. Nah, kumpulan-kumpulan data tersebut disajikan dalam bentuk baris maupun kolom berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, misalnya ketika kita melakukan penelitian terkait dengan harga makanan pokok, misalnya ada mungkin beras, terus nanti ada jagung, ada sagu dan sebagainya. Tentunya kita akan untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam baris maupun kolom, kita harus punya kriteria dulu. Misalnya kriteria harga beras, kemudian kolom sebelahnya kriteria harga sagu, selanjutnya kriteria harga jagung, seperti itu. Jadi intinya kita harus mengelompokkan data-data tersebut menurut kriteria-kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya bagian-bagian tabel. Komponen-komponen penting dalam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah judul tabel. Nah, pada bagian ini untuk judul tabelnya adalah tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung Maju Jaya tahun 2020. Nah, untuk judul tabel ini dirasa sangat penting untuk dituliskan dalam penulisan tabel. Mengapa? Karena judul tabel ini adalah inti dari informasi terkait dengan tabel tersebut. Dan biasanya bagi pembaca ataupun bagi audiens itu ketika melihat tabel tanpa ada judul itu akan merasa kesulitan. Ini tabel apa gitu loh. Jadi eh, langkah awal dalam menentukan tabel kita harus menentukan judulnya dulu. Jadi judul tabel itu secara garis besar menyatakan isi dari tabel tersebut. Nah, sedangkan untuk judulnya diharapkan atau disarankan untuk menulis judul yang singkat, efisien, dan pilihan katanya itu bagus. Jadi tidak tidak apa ya, tidak mulek gitu loh kata-katanya, tidak berbelit-belit untuk kata-katanya seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua adalah judul kolom. Nah, untuk judul kolom di sini bisa dilihat yaitu ada nomor, ada tingkat pendidikan, kemudian ada jumlah penduduk. Selanjutnya untuk baris tabel. Nah, untuk baris itu kan untuk bagian yang arahnya horizontal, yaitu untuk ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dan baris ketujuh. Itu jelas ya. Selanjutnya untuk kolom tabel. Nah, kolom tabel di sini juga ada berapa? Tiga ya. Untuk nomor, kemudian untuk tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah untuk jumlah penduduk. Selanjutnya badan tabel. Nah, di sini untuk badan tabel di sini menyatakan data-data yang telah kita peroleh. Jadi badan tabel di sini berisi data-data yang ingin kita sampaikan atau kita informasikan kepada pembaca. Jadi inti dari informasi-informasi pada tabel itu adalah pada badan tabel ini. Selanjutnya yang terakhir adalah sumber data.
Agar data yang ada pada tabel itu kredibel maupun valid, alangkah lebih baiknya jika disertakan dengan sumber data dari mana data tabel itu diperoleh. Untuk yang pertama, terkait dengan jenis-jenis tabel, yaitu tabel baris kolom. Adalah tabel yang menyajikan data-data sederhana, hanya terdiri dari satu variabel saja. Nah, dari contoh ini terlihat yaitu untuk tabel harga gula, beras, dan minyak goreng. Jadi dari sini jelas ya, untuk variabel yang dimaksud adalah terkait dengan variabel harga dari barang-barang tertentu, yaitu gula, beras, maupun minyak goreng. Jadi hanya ada satu variabel saja, yaitu dibedakan berdasarkan jenis barangnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Adalah jenis tabel data yang terdiri dari dua variabel atau dapat ditulis tabel kontingensi A kali B, di mana A itu menyatakan banyaknya kategori pada baris, sedangkan B itu adalah banyaknya kategori pada kolom. Nah, untuk contohnya yaitu tabel kontingensi dari jumlah murid sekolah di daerah X berdasarkan tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2018. Nah, dari sini kan jelas ada dua variabel, yaitu variabel yang pertama terkait dengan jenis kelamin dan variabel yang kedua terkait dengan tingkat sekolah. Nah, untuk variabel pertama itu kan ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk variabel yang kedua ada tiga, yaitu SD, SMP, dan SMA. Nah, berdasarkan penjelasan, maka untuk tabel kontingensi ini dapat dinyatakan dengan A kali B. Dengan A itu adalah banyaknya kategori baris dan B adalah banyaknya kategori pada kolom. Sehingga bisa dituliskan untuk tabel ini adalah tabel kontingensi 2 kali 3. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Adalah salah satu jenis tabel data, baik itu data tunggal maupun data bergolong, yang disertai nilai frekuensinya. Untuk jenis-jenis tabel distribusi frekuensi, di sini ada tiga. Untuk yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi biasa, di sini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data berupa angka-angka yang tidak dikelompokkan. Kemudian untuk yang kedua, tabel distribusi frekuensi data bergolong adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data berupa angka-angka yang telah dikelompokkan berdasarkan selang interval tertentu. Jadi, yang membedakan antara tabel distribusi frekuensi data tunggal maupun data bergolong hanya terletak pada datanya, apakah sudah dikelompokkan atau tidak. Ketika telah dikelompokkan berdasarkan selang interval tertentu, maka disebut dengan tabel distribusi frekuensi data bergolong. Tetapi jika datanya tidak dikelompokkan dalam kriteria tertentu, maka disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Seperti itu. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif dan ada juga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali dan mencatat hasilnya sebagai berikut, bisa mahasiswa lihat pada slide untuk hasil dari pelemparan 20 mata dadunya. Nah, dari sini kan tampak jelas dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali kan diperoleh data. Nah, dari data ini tentunya kan belum terurut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk memudahkan
dalam memahami data ini tentunya harus kita sajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, pada kesempatan ini kita hanya terfokus dalam penyajian data bentuk tabel. Nah, berdasarkan pengertian awal, tabel distribusi frekuensi data tunggal itu adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang data-datanya tidak dikelompokkan berdasarkan selang interval tertentu. Jadi intinya cukup kita urutkan saja, kemudian kita cacah atau kita hitung berapa datanya, itu nanti sudah selesai. Nah, jadi langsung saja kita lihat untuk pembahasannya. Yang pertama kita menuliskan judulnya dulu, yaitu tabel munculnya mata dadu dalam 20 kali pelemparan. Pada kolom pertama, di sini ada mata dadu. Jadi jelas untuk mata dadu itu pasti ada 6, jadi diurutkan mulai dari yang terkecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bisa kita cacah atau kita hitung satu persatu, bisa menggunakan yang dinamakan dengan turus. Turus ini maksudnya dicacah satu-satu ya, dihitung satu-satu atau pentatahan. Misal untuk mata dadu 1, berarti ada 1, 2, dan 3. Maka untuk turusnya ditulis seperti huruf Romawi atau seperti angka Romawi ya. Ada 3, kemudian untuk frekuensinya dilambangkan dengan angka 3. Untuk mata dadu 2, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk turusnya ditulis strip 5 atau bisa juga dikatakan seperti angka Romawi, tapi untuk angka Romawi 5 kan huruf V, tapi ini hanya berupa I saja, I-nya sebanyak 5. Kemudian di frekuensinya dilambangkan dengan angka 5. Begitu seterusnya sampai dengan mata dadu yang ke-6. Berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, untuk penyajian data pada tabel distribusi frekuensi data bergolong di sini berbeda dengan untuk yang data tunggal. Jadi untuk data bergolong ini sedikit lebih rumit. Maka dari itu kita harus tahu teknik-tekniknya dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Untuk yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian, hitung nilai dari ring, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, hitunglah banyaknya kelas dengan aturan Stranger, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Kemudian yang keempat, hitung panjang interval kelas dengan rumus R dibagi dengan K atau ring dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama, kemudian ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1. Begitu selanjutnya sampai kelas terakhir. Dan yang teknik terakhir, langkah terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong sesuai dengan poin pertama sampai dengan poin kelima. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahami, kita bisa langsung masuk ke dalam contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi data bergolong dari nilai ujian statistika dasar yang terdiri dari 65 mahasiswa sebagai berikut. Nah, jika mahasiswa lihat pada slide, untuk datanya ini kan masih data mentah, artinya belum diurutkan. Jadi tentunya ketika kita ingin menganalisis maupun ingin menarik kesimpulan dari data tersebut, kita pastinya akan mengalami kesulitan. Makanya dari data ini harus kita sajikan dalam bentuk tabel. Untuk yang pertama, sesuai dengan teknik dalam membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong, yaitu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, dari sini bisa mahasiswa lihat untuk data terkecilnya yaitu 25 dan terbesarnya adalah 94. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, mahasiswa harus benar-benar teliti karena datanya dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, nanti langkah awalnya agar lebih mudah dalam mengurutkan itu adalah
menentukan dulu data yang paling kecil, misalnya 25. Nah, dari 25 itu kemudian kita tandai misalnya, oh ini ada satu, kemudian kita cari yang angka 25 lagi misalnya. Eh, ini ada dua. Nah, ketika sudah tidak ada, maka kita baru lanjut ke angka selanjutnya sampai datum yang terakhir, yaitu yang paling besar adalah 94. Ini. Nah, setelah kita mengurutkan, kemudian kita cross-check dengan cara menghitung banyaknya data awal atau data mentah dengan data yang telah kita urutkan, apakah sama atau berbeda. Ketika sama, maka pengurutan kita bisa dikatakan benar, tetapi ketika banyaknya berbeda, mungkin ada selisih satu datum atau dua datum, berarti kemungkinan kita salah dalam menghitung atau mencacah dari data yang ada, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghitung rentang atau ring dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, berdasarkan langkah yang pertama, diperoleh data terbesarnya 94 dan data terkecilnya adalah 25. Kemudian tinggal kita kurangi sehingga hasilnya adalah 69. Untuk poin ketiga, kita menghitung terkait dengan banyak kelas. Nah, untuk rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah menyatakan banyaknya datum atau banyaknya data. Nah, dari situ tinggal kita substitusikan, karena di contoh soal tadi diketahui banyaknya data itu ada 65, tinggal kita substitusikan saja sehingga diperoleh 1 ditambah 3,3 log 65. Nah, untuk 3,3 dikali log 65 ini bisa mahasiswa hitung menggunakan kalkulator ya, sehingga diperoleh 5,98. Kemudian tinggal kita tambahkan dan hasil akhirnya adalah 6,98. Nah, perlu kita ingat, kita kan tidak mungkin membuat kelas atau interval kelas dalam bentuk pecahan, sehingga kita harus menggunakan aturan pembulatan. Ketika bilangan desimalnya itu lebih dari 0,5, maka itu dibulatkan ke atas, bisa dihitung bertambah 1, ketika kurang dari 5, maka akan dihilangkan, sehingga diperoleh hasilnya adalah 7. Pembulatan dari 6,98. Untuk poin yang keempat, menghitung panjang kelas. Rumusnya yaitu R dibagi dengan K, yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas. Sehingga diperoleh 69 dibagi dengan 7, hasilnya 9,86. Nah, di sini lagi-lagi kita harus menggunakan konsep dari pembulatan, sehingga diperoleh 10. Seperti itu. Untuk cara yang kelima, atau poin yang kelima, yaitu menghitung batas interval kelas untuk setiap kelas interval ya. Nah, langkahnya kita harus menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas pertama itu kita tinggal melihat datum yang paling kecil atau data yang paling kecil berdasarkan data yang telah diurutkan tadi, sehingga diperoleh 25. Nah, kemudian sesuai dengan penjelasan di awal tadi, ditambah dengan panjang kelas, yaitu ditambah dengan 10, sehingga diperoleh 35. Kemudian selalu dikurangi dengan 1, sehingga hasilnya 34. Sehingga dari penjelasan ini, untuk 25 adalah batas bawah kelas pertama. Kemudian untuk 34 ini adalah batas atas kelas pertama juga. Nah, karena sudah ada batasnya untuk kelas pertama yaitu 25 sampai dengan 34, maka untuk batas bawah kelas kedua itu tinggal ditambahkan 1 dari batas atas kelas yang pertama, yaitu menjadi 35, di mana 35 itu diperoleh dari 34 kemudian ditambah 1. Nah, begitu seterusnya sampai dengan interval kelas yang terakhir ini. Nah,
Sehingga dari sini dapat disimpulkan untuk 30, untuk 25, 35, 45, 55, 65, 75, dan 85 itu adalah batas bawah dari masing-masing interval kelas. Kemudian untuk 34, 44, 54, 64, 74, 84, dan 94 itu adalah batas atas dari masing-masing interval kelas. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir, yaitu tinggal membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong sesuai dengan poin pertama sampai dengan poin kelima. Nah, dari sini kita harus menentukan kelasnya dulu. Tadi kan berdasarkan eh, keterangan dari langkah-langkah sebelumnya kan ada 7 kelas, maka ditulis kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sedangkan untuk intervalnya, tadi untuk kelas interval yang pertama yaitu 25 sampai 34, selanjutnya 35 sampai dengan 44, begitu seterusnya sampai kelas ketujuh yaitu 85 sampai 94. Nah, dari sini tinggal kita hitung data-data, misalnya untuk kelas yang pertama, data-data yang berada pada interval 25 sampai dengan 34 itu ada berapa? Oh, ternyata ada 6, yaitu frekuensinya ditulis 6. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, ketika semua frekuensi ini kita tambah, hasilnya sesuai dengan jumlah total, yaitu ada 65. Sesuai dengan informasi dari contoh soal yang tadi. Selanjutnya yaitu terkait dengan istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong. Yang pertama yaitu terkait dengan interval kelas atau kelas interval. Jadi tiga istilah itu artinya sama, yaitu setiap kelompok data dari tabel distribusi frekuensi data bergolong. Untuk contohnya, interval kelas pertama atau kelas pertama adalah 25 sampai dengan 34. Sedangkan untuk interval kelas yang kedua yaitu 35 sampai dengan 44. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Yang kedua, yaitu terkait dengan frekuensi, yaitu banyaknya data pada setiap interval kelas. Contoh, untuk kelas pertama frekuensinya ada 6, untuk kelas kedua frekuensinya itu ada 8. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Nah, ini semua bisa mahasiswa lihat pada tabel distribusi frekuensi data bergolong yang telah kita buat pada slide sebelum ini ya. Untuk poin yang ketiga terkait dengan batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, untuk batas kelas di sini juga ada dua, yaitu batas bawah atau yang kedua adalah batas atas. Untuk batas bawah adalah batas terkecil dari setiap kelas. Contoh, 25 adalah batas bawah kelas pertama. Sedangkan 35 itu adalah batas bawah kelas yang kedua. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ke-7. Untuk yang kedua yaitu batas atas adalah batas terbesar dari setiap kelas. Contoh, 34 adalah batas atas kelas pertama dan 44 adalah batas atas kelas kedua. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Selanjutnya yaitu tepi kelas atau batas nyata kelas adalah nilai tengah yang membatasi batas kelas yang berurutan. Nah, untuk tepi kelas itu ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah adalah batas bawah setiap kelas dikurangi 0,5. Contoh, 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Ini merupakan tepi bawah kelas ketiga sekaligus tepi atas kelas kedua. Jadi kelas sebelumnya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasannya untuk
satu data 44,5 di sini merupakan tepi bawah kelas ketiga sekaligus tepi atas kelas yang kedua. Jadi sama. Mengapa? Karena di sini jelas merupakan nilai tengah dari batas dua kelas yang berurutan. Otomatis nilai tengahnya kan hanya ada satu, sehingga tepinya ini nanti menjadi tepi atas maupun tepi bawah dari kelas yang berurutan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu tepi atas adalah batas atas setiap kelas kemudian ditambah 0,5. Contoh, 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5 adalah tepi atas kelas keempat sekaligus tepi bawah kelas kelima. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk tepi bawah maupun tepi atas di sini menyesuaikan untuk pengurangan maupun penambahan dari 0,5. Jadi ketika itu nanti angkanya berupa bilangan bulat, misalnya ada 45, 64, 5, 6, 7, 100, 1000 dan sebagainya, maka nanti ditambah maupun dikurangi dengan 0,5. Syaratnya tadi bilangannya harus bulat. Tetapi ketika bilangannya itu berupa bilangan desimal, misal 22,5, sudah dalam bentuk seperti ini untuk atasnya. Nah, nanti untuk menentukan tepi bawahnya diperoleh 22,5 dikurangi 0,05, mundur 1 komanya, karena untuk batasnya saja sudah dalam bentuk pecahan. Begitu juga untuk tepi atasnya berarti ya 22,5 ditambah 0,05. Jadi untuk penentuan pengurangan maupun penambahan 0,5 ataukah 0,05 ataukah 0,005 itu menyesuaikan dengan data awalnya. Jika datanya itu dalam bentuk bilangan bulat, maka langsung dikurangi atau ditambahkan 0,5. Ketika dalam bentuk bilangan desimal, satu angka di belakang koma, maka nanti pengurangnya atau penambahnya yaitu dua angka di belakang koma, yaitu 0,05. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan titik tengah adalah nilai yang terletak di tengah-tengah setiap kelas. Untuk cara menghitungnya yaitu 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, ini perlu mahasiswa cermati bahwasannya batas atas dan batas bawah ini dijumlahkan dulu, kemudian baru dikali dengan 1/2. Contoh, 1/2 dikali 94 ditambah 85 sehingga diperoleh 89,5. Ini merupakan titik tengah untuk kelas yang ke-7. Begitu seterusnya dari eh, kelas yang pertama sampai dengan kelas yang ke-7. Selanjutnya panjang kelas atau lebar kelas adalah selisih tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Jadi lebar kelas itu sifatnya adalah sama untuk setiap interval kelas. Jadi dalam satu tabel distribusi frekuensi data bergolong itu untuk panjang kelasnya sama semua. Kalau misalkan 10 ya 10 semua, 5 5 semua seperti itu. Jadi untuk mencari panjang kelas itu cukup dilakukan sebanyak satu kali. Contoh 44,5 itu sebagai tepi atas kelas kedua dikurangi 34,5 itu sebagai tepi bawah kelas kedua sehingga diperoleh 10. Nah, di sini ada catatan terkait dengan banyak kelas adalah banyaknya interval kelas pada suatu tabel distribusi frekuensi data bergolong. Penentuan banyak kelas dari suatu distribusi tergantung atau bergantung pada ciri-ciri data asal dan tujuan dari penggunaan data setelah digolongkan ke dalam kelas-kelas. Jadi intinya dalam penentuan banyak kelas di sini sebenarnya tidak ada patokan secara resmi ya. Apakah nanti harus menggunakan cara ini, apakah menggunakan cara itu, jadi tidak ada patokannya. Tetapi untuk menentukan banyaknya kelas itu berdasarkan data awal yang telah kita peroleh maupun
berdasarkan tujuan dari penggolongan atau pembuatan interval data tersebut. Contoh, misalkan untuk kriteria perolehan medali Olimpiade Matematika. Nah, jika mahasiswa pernah mengikuti Olimpiade, tentunya kan di situ ada beberapa kriteria untuk mendapatkan medali. Misalnya ada medali perunggu, ada medali perak, dan ada medali emas, misalnya ya. Nah, untuk kriteria mendapatkan medali perunggu itu adalah nilai dengan interval katakanlah 70 sampai dengan 80. Kemudian untuk yang memperoleh nilai eh, di atas 80 sampai dengan 90 itu mendapatkan medali perak. Kemudian yang mendapatkan nilai 90 sampai 100 itu akan mendapatkan medali emas. Seperti itu. Jadi intinya untuk pengelompokan eh, data ataupun banyaknya kelas dalam setiap data yang kita peroleh itu sebenarnya menyesuaikan dengan tujuannya, mau dibuat seperti apa, seperti itu ya. Kemudian di sini ada catatan lagi, untuk penentuan banyak kelas menggunakan aturan Stranger terdapat kelemahan, yaitu ketika datanya dalam jumlah yang sangat besar, mungkin berjuta-juta data, ataupun data yang sangat kecil, mungkin hanya 4, 5, dan sebagainya, itu kan akan sulit ketika kita menggunakan aturan ini. Sehingga dirasa untuk aturan Stranger ini kadang-kadang tidak relevan, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, eh, tetap kembali ke langkah awal tadi, kita harus eh, menyesuaikan data berdasarkan ciri-ciri data asalnya dan tujuan dari penggunaan data itu untuk apa. Nah, dari situ sebenarnya lebih lebih praktis dalam menentukan banyaknya kelas. Tetapi karena di sini kita membahas dalam artian teori, maka kita harus menggunakan aturan Stranger ini. Tetapi ketika dalam kenyataan, ketika mahasiswa dalam melakukan penelitian, itu nanti tidak harus menggunakan aturan Stranger ini. Jadi bisa menyesuaikan ciri-ciri datanya dan tujuan dari mahasiswa itu melakukan penelitian. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk jenis tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu salah satu jenis tabel distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau per 100. Nah, untuk rumus frekuensi relatif setiap data, yaitu frekuensi setiap kelas atau setiap interval kelas dibagi dengan frekuensi total dikali 100%. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, untuk contoh soal itu sesuai dengan data yang awal tadi ya. Jadi biar mahasiswa itu lebih memudahkan dalam memahami dan tahu bedanya antara tabel distribusi frekuensi eh, data bergolong, kemudian relatif dan kumulatif, itu saya buat contoh soalnya hanya satu, tapi bisa diterapkan dalam berbagai bentuk tabel. Nah, jadi untuk contoh soal di sini yang dimaksud adalah contoh soal yang awal tadi. Nah, berdasarkan contoh soal yang awal tadi, diperoleh untuk frekuensi kelas pertama itu kan ada 6. Sehingga tinggal kita masukkan 6 per 65 dikali 100%, sehingga diperoleh 9,2%. Untuk kelas yang kedua, frekuensinya ada 8, yaitu tinggal kita substitusikan, diperoleh 8 per 65 dikali 100%, sehingga jawabannya adalah 12,3%. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Nah, setelah kita memperoleh persentase mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ketujuh, tinggal kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif sehingga diperoleh seperti pada slide, yaitu untuk kelas pertama intervalnya ini frekuensinya ada 6, maka persentasenya 9,2. Untuk kelas kedua intervalnya ini frekuensinya 8, diperoleh persentasenya 12,3. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh.
Nah, di sini untuk cross check apakah benar atau salah, tinggal dicek pada jumlahnya. Ketika jumlahnya itu sama dengan 100 atau 100%, maka untuk perhitungan persentasenya itu betul. Tapi kalau mungkin lebih dari 100 atau kurang dari 100, maka perhitungan persentasenya itu salah. Jadi harus dilakukan perhitungan ulang, seperti itu. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu salah satu jenis tabel distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi dari kelas-kelas yang berurutan. Nah, untuk jenis-jenis distribusi frekuensi kumulatif atau FKUM di sini dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari atau lebih. Yang pertama, untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah jenis distribusi frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan kelas selanjutnya sampai dengan kelas yang terakhir. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau lebih, yaitu jenis distribusi frekuensi kumulatif yang dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi kelas pertama atau jumlah frekuensi total dengan frekuensi kelas selanjutnya sampai dengan kelas yang terakhir. Nah, untuk lebih mudahnya, kita bisa langsung membahas pada contoh soal. Nah, yang pertama, terkait dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat tabel ini, yang pertama adalah sajikan data yang telah diketahui dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bergolong. Jadi, kita nggak bisa dari data awal kemudian langsung kita buat ke dalam frekuensi kumulatif, ini nggak bisa. Jadi, langkah pertama kita harus mengubah data mentah itu ke dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong dulu. Nah, setelah dari data bergolong ini, barulah kita bisa mengubahnya ke dalam frekuensi kumulatif, seperti itu. Kemudian yang kedua, tambahkan satu interval kelas lagi, baik itu sebelum kelas pertama ataupun setelah kelas terakhir. Yang ketiga, gunakan batas atas atau batas bawah setiap kelas untuk pedoman pembuatan tabel. Yang terakhir, hitung frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara menjumlahkan secara bertahap setiap frekuensi interval kelas, mulai kelas pertama dengan kelas selanjutnya yang berurutan sampai kelas terakhir, sehingga diperoleh jumlah yang sama dengan jumlah frekuensi total. Jadi maksudnya seperti ini. Bisa mahasiswa lihat pada slide di sini saya jelaskan terkait dengan rumus tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang pertama kan kita harus membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong dulu ya. Berarti kan di sini ada kelasnya. Misalnya di sini ada 3 kelas. Kemudian kita peroleh intervalnya. Setelah itu kita peroleh frekuensinya. Nah, langkah pertama sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, tambahkan satu interval kelas. Nah, penambahan satu interval kelas di sini bisa kita lakukan sebelum kelas pertama, berarti dinamakan kelas yang ke-0, atau setelah kelas yang terakhir, berarti mungkin bisa dibuat untuk kelas yang keempat, misalnya seperti itu. Nah, dari sini pada slide ini saya jelaskan, misalnya saya gunakan untuk membuat satu interval kelas pada sebelum kelas pertama, yaitu disebut dengan kelas 0. Nah, untuk kelas 0 di sini berarti frekuensinya juga 0, untuk kumulatifnya juga 0 karena nggak ada frekuensinya. Karena kan ini kelasnya sebenarnya nggak ada, hanya dibuat-buat seperti itu ya. Sedangkan untuk intervalnya kita tinggal mengikuti saja, mengikuti dari interval-interval sebelumnya. Misal untuk yang kelas pertama itu kan batasnya 25 sampai dengan 34. Interval yang kedua itu kan 35 sampai dengan 44. Nah, dari sini kan jelas untuk batas atas maupun batas bawah itu kan selalu bertambah 10, sehingga untuk kelas bayangan atau kelas yang ditambahkan satu di atasnya kelas pertama berarti tinggal dikurangi saja. 25 dikurangi 10 dapatnya 15, kemudian 24 itu diperoleh dari 34 dikurangi 10.
Nah, seperti itu. Nah, setelah kita peroleh, langkah ketiga, gunakan batas atas atau batas bawah setiap kelas untuk pedoman pembuatan tabel. Nah, dari sini saya menggunakan untuk batas atas ya, batas atas untuk setiap kelas. Nah, saya tuliskan di sini nilai. Nah, karena di sini keterangannya adalah kurang dari, maka ditulis kurang dari batas atas, berarti kurang dari 24 untuk kelas yang 0. Untuk kelas yang pertama, kurang dari sama dengan 34. Untuk kelas yang kedua, kurang dari 44, begitu seterusnya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke perhitungan frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk kelas yang bayangan atau kelas yang ditambahkan itu tetap kita tuliskan 0. Nah, kemudian untuk kelas yang pertama atau kelas selanjutnya itu kan menambahkan frekuensi kelas yang diketahui dengan kelas selanjutnya. Berarti dari 0 ini ditambahkan dengan A. Berarti kan A ditambah 0 itu kan sama dengan A, sama saja. Setelah itu diperoleh kelas selanjutnya, yaitu untuk kelas kedua berarti ya A ditambahkan dengan B, sehingga A ditambah B ya sama dengan A tambah B. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, untuk meng-cross check apakah itu benar atau salah, yaitu untuk kelas yang terakhir di sini nilainya sama dengan jumlah frekuensi total. Nah, ketika ini itu sama hasilnya, maka perhitungannya benar. Tapi ketika salah, maka perlu dicek kembali. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, secara garis besar ini langkah-langkahnya sama dengan untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Yaitu yang pertama disajikan dalam bentuk data bergolong dulu. Yang kedua yaitu menambahkan satu interval kelas baik eh, sebelum kelas pertama atau setelah kelas terakhir. Yang ketiga gunakan batas atas maupun batas bawah untuk pedoman pembuatan tabel. Nah, untuk yang keempat ini berbeda, yaitu untuk menghitungnya dengan cara mengurangkan secara bertahap setiap frekuensi interval kelas, mulai kelas pertama sampai dengan kelas yang terakhir secara berurutan, sehingga diperoleh jumlah pada kelas yang terakhir itu sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya seperti tadi ya, awal-awalnya kita menentukan kelas interval dulu, kemudian menentukan intervalnya, selanjutnya menentukan frekuensinya. Nah, setelah itu kita menambahkan satu kelas, kelas bayangannya. Nah, setelah itu kita gunakan batas atas atau batas bawah. Nah, di sini saya menggunakan batas atas seperti yang awal tadi, berarti 24, 34 dan seterusnya. Nah, yang perlu mahasiswa perhatikan di sini ada tanda lebih dari ya. Nah, ini adalah lawan dari frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Kalau untuk yang kurang dari tadi, untuk yang kelas 0 itu kan hanya kurang dari saja. Tidak ada sama dengannya. Sehingga di frekuensi kumulatif lebih darinya menjadi lebih dari sama dengan. Untuk kelas pertama, tadi kan kurang dari sama dengan. Kedua, kurang dari sama dengan juga. Kita kurang dari sama dengan juga. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, pada frekuensi kumulatif lebih darinya, maka tinggal dituliskan lebih dari saja. Mengapa tidak ada sama dengannya atau berbeda dengan yang bagian atas ini? Karena untuk sama dengannya sudah masuk di frekuensi kumulatif kurang dari, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita menghitung untuk nilai tabel dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk bagian kelas yang paling awal itu adalah jumlah total yang sesuai dengan jumlah frekuensinya. Kemudian kita kurangi dengan kelas setelahnya. Berarti dari sini kan diperoleh A ditambah B ditambah C dikurangi dengan A. Berarti kan hasilnya ya B ditambah C. Seperti itu. Nah, untuk kelas selanjutnya juga sama. Berarti C itu diperoleh dari B ditambah C dikurangi C. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir, sehingga diperoleh kelas terakhir itu adalah 0. Nah, ketika hasilnya 0, berarti
itu sudah benar. Kalau hasilnya tidak nol, berarti itu salah. Jadi harus di cross check kembali gitu ya. Nah, berdasarkan contoh soal yang awal tadi, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif baik itu lebih dari maupun kurang dari sebagai berikut. Nah, ini saya jelaskan lagi untuk kelas. Kelas di sini kan ada 7, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita membuat kelas bayangan, yaitu untuk kelas yang ke 0. Otomatis frekuensinya juga 0, gitu ya. Selanjutnya kita harus membuat nilai. Karena di sini kurang dari, maka dibuat kurang dari. Dan ini menggunakan, saya contohkan ini untuk eh, batas atas ya, batas atasnya yang saya gunakan. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, berarti juga lebih dari ini tandanya. Nah, ini sama saya juga menggunakan untuk batas atasnya. Nah, kemudian tinggal kita mengurangi ataupun kita menambah seperti rumus yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Misal kalau untuk kurang dari ini kan 0. Untuk data bayangannya kan 0. Kemudian ditambah dengan 6. Berarti 0 tambah 6 jadinya kan 6. 0 tambah 6 jadinya 6. Kemudian 6 ditambah dengan 8. 6 tambah 8 jadinya kan 14. Kemudian 14 ditambah dengan 11 jadinya 25. Begitu seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Nah, ini maksudnya apa? Coba sekarang dilihat. Untuk kelas bayangan itu kan nilai yang kurang dari 24. Nah, berdasarkan contoh awal tadi, data yang paling kecil itu kan 25. Sehingga kan benar untuk frekuensi yang kurang dari 24 kan nggak ada. Karena datanya kan yang paling besar, yang paling kecil itu kan 25. Seperti itu loh. Kemudian untuk yang kelas pertama, data yang kurang dari sama dengan 34 itu kan ada 6. Kalau mahasiswa lihat pada contoh soal. Jadi artinya seperti itu sampai dengan eh, kelas yang terakhir. Nah, sama halnya dengan untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, untuk kelas bayangannya atau kelas yang 0 ini dituliskan total. Total dari frekuensinya yaitu 65. Artinya di sini data yang lebih dari 24 itu kan semua data lebih dari 24 toh. Karena mulai dari 25 sampai dengan 96 berdasarkan soal tadi sehingga diperoleh 65. Sedangkan untuk data yang lebih dari 34 diperoleh dari 65 dikurangi 6 sehingga diperoleh 59. Mengapa dikurangi 6? Karena kan di awal tadi ada data yang kurang dari 34, misalnya ada 25, 26, 27 dan seterusnya. Seperti itu ya. Sehingga diperoleh seperti pada slide sampai kelas yang ketujuh yaitu diperoleh frekuensinya adalah 0. Nah, di sini kan jelas untuk data yang lebih dari 94 itu kan nggak ada. Karena kan di soal tadi untuk data yang paling besar itu kan cuma 94 sehingga di sini jelas frekuensi kumulatif lebih darinya ketika lebih dari 94 itu kan nggak ada berarti kan 0 seperti itu. Terus yang terakhir terkait dengan latihan soal. Nah, setelah materi-materi telah saya jelaskan tadi, silahkan ini untuk latihan soalnya bisa dikerjakan, bisa dicoba sendiri agar nanti untuk menambah pemahaman mahasiswa terkait dengan materi penyajian data, terutama pada penyajian data dalam bentuk tabel. Seperti itu. Jadi caranya itu sama dengan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.